Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya di luar jam pelajaran yang seharusnya Bapak dan Ibu istirahat, tapi untuk peningkatan diri saya akan memberikan bimbingan latihan yang semuanya terkait dengan keprofesionalan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga di siang hari ini kita selalu diberi kesehatan, semangat, dan insya Allah apapun yang kita lakukan itu semuanya bisa bernilai ibadah bagi kita. Amin. Untuk hari ini saya akan memberikan materi yaitu metode pembelajaran inovatif. Bapak dan Ibu mungkin sudah mendengar tentang metode-metode pembelajaran. Apa-apa saja yang mungkin Bapak Ibu tahu dari metode satu saja. Metode yang biasanya Ibu beri RPP. Iya, satu ceramah. Apalagi? Tanya jawab. Diskusi. Kerja kelompok, ya gitu. Itu semua adalah salah satu metode. Semua itu adalah metode-metode. Nah, yang saya mau ajarkan sini yaitu metode yang Ibu katakan tadi, yang Ibu sebutkan tadi itu masuk di dalamnya. Jadi ceritanya itu metode mulai dari metode ceramah. Ya. Biasanya kan metode ceramah anak-anak pasif, ya anak-anak pasif dikatakan itu metode konvensional, metode masa lalu orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu begitu cara mengajarnya, sekedar ceramah. Tapi yang jadi masalah sini, walaupun biasanya guru ceramah, biasanya penyampaiannya yang berbeda, tekniknya biasa ceramah di metodenya, tapi anak-anak tertarik karena tekniknya. Nah, jadi intinya setiap metode-metode itu bisa kita gunakan, bisa kita kreatifkan. Jadi yang pertama di sini saya mau tahu dulu apakah Bapak dan Ibu bisa membedakan antara pembelajaran konvensional, maksudnya yang masa lalu, yang dulu-dulu yang biasa kita lakukan, dan pembelajaran modern. Ya, pembelajaran modern. Di sini saya punya 2 kartu, jadi bisa kita bagi kelompok. Nah, pada saat bagi kelompok, Bapak Ibu, ya, tidak usah tegang Ibu, ya, Bapak Ibu bisa gunakan beberapa taktik, entah itu pakai warna untuk anak-anak misalnya, ya, untuk anak pakai warna, yang warna merah satu kelompok, yang warna hijau satu kelompok. Begitu juga, misalnya kita gulung kertas satu, misalnya dalam satu kelompok 2 orang, berarti satu, jadi mereka memilih. Banyak teknik untuk memilih kelompok. Jadi mungkin ini satu kelompok, di sini satu kelompok, ya. Tepuk semangat dulu deh, Bapak Ibu. Tepuk semangat. Biar bilang anak-anak, jangan anak-anak saja dikasih semangat. Nah, semangat pagi dari pagi terus. Siang tetap karena maksudnya semangat kita masih semangat pagi. Jadi tetap walaupun sore misalnya ke semangat pagi siang. Ceritanya kita mau membangkitkan semangatnya anak sama pada saat mereka baru datang. Sudah siap semangatnya, bukan selamat pagi, semangat pagi. Ya, ini ada dua di sini. Saya ingin Bapak dan Ibu memisahkan yang mana konvensional dan yang mana modern. Tergantung dari Bapak Ibu, yang mana kira-kira yang konvensional, yang mana yang modern. Saya bagi di jadi siapa yang sudah langsung angkat tangan, unjuk tangan, selesai. Jadi yang cepat itu, nah dia waktunya sudah terhitung waktunya oleh cepat. Sebentar kita tentukan benar tidaknya. Iya, pada. Ini kita lagi. Ya, sampai
Ditempel. Jadi yang konvensional, saya bagi dua ya. Saya bagi dua ini, yang konvensional di atas, yang atau bagi begini biar keluar di. Yang konvensional di sini, yang modern di sini. Understand Bapak Ibu? Yes. Iya. Semangat pagi. Satu, dua, tiga. Bisa berdiri. Sambil berdiri bisa. Cenderung berlaku di bangku pada kebiasaan. Yang konvensional. Begini. Iya begitu, bagus tadi. Cepat. Jadi di sini Bapak dan Ibu kalau kita memberikan anak-anak tugas seperti ini, masih belajar diukur dengan berbagai masa si anu sana tuh 6 nih kalau nggak tahu pengalamannya jadi sorot kayak cerita nggak paham kita 77 tante aja semuanya udah cinta tentu dia Pengalaman nyata. udah ya yang kelompok 1 jadi yang dua selesai ya. Oh iya namanya kelompoknya jadi Mamsa lupa bisa membuat nama kelompok tentang itu kelompok buah kelompok bunga kelompok binatang kelompok nama itu kalau bikin kelompok iya anak-anak sebenarnya bagus setiap pagi kita kasih surprise anak-anak di bawah bangkunya ada 1 atau 2, 3 di bawah bangkunya entah itu soal entah itu kerupuk entah itu makanan jadi anak-anak itu cepat kalau pagi karena terbiasa cepat ngebuka itu di bawah mejanya mencari soal dikasih iya jadi ceritanya sesuatu yang bisa misalnya yang pertama sore siang setelah anak pulang kita lakukan seperti itu apa di bawah bangkunya kak soal kak atau hadiah kak jadi coba anak sekarang periksa semua di bawah bangkunya kalau ada yang tidak wah itu rezekinya anak soleh begitu kalau misalnya hadiah ya sudah. Sekarang kelompoknya kelompok apa bagus namanya nih kita kelompok buah nih buah apa? Mengkudu. Buah anggur. Buah anggur. Ini buah apel, strawberry, anggur ya. Coba baca dulu. Berdiri dulu salah satu yang mewakili. Ibu Ima ya, coba atau Ibu Ima? Ibu Salma. Baca. Kemudian kita yang kelompok lain perhatikan nih. Kalau masih diskusi. konvensional Ya, konvensional. Dengar dulu kelompok anggur. Strawberry. Berarti ya. Gitu. Tidak bisa kita ke sini, Pak. Kalaupun misalnya Konvensional. ya, konvensional dia dengar ini kita dengar apakah 1. Hanya memindahkan pengetahuan. 2. Pembelajaran hanya pada hasil. 3. Peserta didik menerima informasi fasih. berdiri kita 4. berdiri. Interaksi satu arah. 5. Guru sebagai penentu keberlangsungan proses pembelajaran. 6. Siswa aktif dan guru mengarahkan. Dan Dan
mengarahkan. Berpusat pada siswa pembelajaran menghormatkan. Kalau tempel satu. Nah, sekarang baca namanya sudah. Yang di bawahnya juga. Yang di bawahnya, Apa itu pembelajaran modern? siswa subjek aktif, kritis dan kreatif mendapatkan pengalaman nyata, belajar di mana saja, hasil belajar diukur dengan berbagai cara, tak hanya tes, cenderung mengkotak-kotak siswa, konsep mengajar menjadi mendidik, perilaku dibangun berdasarkan pada kebiasaan. Ya, ada yang diprotes Pak Bu, ada yang diprotes itu apa tadi? Ya, tapi apa ya Pak yang kira-kira di konvensional yang mungkin Ibu kelompok sini tidak sesuai dengan tentang apa? Tadi itu dia yang tidak sesuai dengan apa ini? Ini buruh mengerak apa? Siswa aktif. Oh iya. Siswa aktif Itu seharusnya di mana? di saya kalau saya modern. Yang lain? Apa ini? Berak Ini juga ya cenderung mengotak-ngotakkan siswa. Itu Kalau masuk saya di di mana? konvensional. Di konvensional itu, kalau kita di modern. Modern. Iya, oke. Oke, dua. Ya, sekarang yang kelompok apa? Kelompok mengkudu. Ya. Kelompok konvensional. Yang pertama interaksi satu arah. Yang kedua hanya memindahkan pengetahuan. Yang ketiga guru sebagai penentu keberhasilan proses pembelajaran. Yang keempat cenderung mengotak-ngotakkan siswa. Yang kelima peserta didik menerima informasi pasif. Yang keenam pembelajaran hanya pada hasil. Sementara pembelajaran modern, yang pertama siswa aktif dan guru mengarahkan. Konsep mengajar menjadi mendidik. Mendapatkan pengalaman nyata, berperilaku dibangun berdasarkan pada kebiasaan, berpusat pada siswa pembelajaran bermakna, siswa aktif, kritis dan kreatif. Belajar di mana saja, hasil belajar diukur dari berbagai cara, tak hanya tes. Oke. Oke, yang mana kita protes atau yang Tidak tidak? ada protes. Ada cocok nih. Cocok semua ya. Saya coba tempel ke di atas itu. Tempel dulu. Tempel kita juga tempel. Ikut aku tuh tempel. Adalah masa sih tempel. Ya, jadi seperti itu anak-anak bisa langsung tempel saling protes itu ini salah satu dari metode pembelajaran. Salah satu ini. Iya. Dua, enam. Tidak ini. Itu harus dua. Kalau satu dia keluar kasih gitu sama kasih cukup itu. Itu juga kasih kita. Oke. Mana pada galak. Ya, aku pun wakil cuma cara. Ganti. Ini Iya, Konvensional. Sana waktu tak pada mana. Dipulangi dia tahu nggak? Dia tahu dia tahu. Sebenarnya makasih ya. Ya coba Bapak Ibu kita cocokkan ya. Kita cocokkan yang mana konvensional, yang mana modern. Kalau yang konvensional ya, peserta didik menerima informasi pasif. Ya, pasif maksudnya dia hanya menerima dan menganggap bahwa satu saja pengetahuan yaitu dari gurunya. Ya, mereka tidak tahu bahwa bisa ilmu itu bisa media-media lain. Apalagi sekarang. Kemudian kedua, perilaku dibangun berdasarkan pada kebiasaannya. Ya. Kemudian guru sebagai penentu keberlangsungan proses pembelajaran, sama seperti tadi bahwa guru Iya. Interaksi satu arah, hanya guru saja menyampaikan tanpa memancing siswa untuk menanggapi atau apa, bertanya. Ya. Kemudian hanya memindahkan pengetahuan, sekedar
memindahkan pengetahuan, kemudian siswa hanya sekedar mengingat. Cenderung berkotak-kotak siswa, misalnya kita bagi kelompok, biasanya terkumpul yang pintar saja, ya padahal harus bercampur. Membawa pembelajaran hanya pada hasil, selalu hasil, misalnya dapat 10 itu hasil G, tidak. Padahal biasanya hanya sekedar ingat, mereka tidak paham, hanya mengingat. Kemudian yang modern, siswa aktif dan guru mengarahkan. Nah, bisa dengan berkelompok seperti ini. Tadi kalau sekedar kita suruh anak-anak hafal, bisa mungkin ya 1, 2, 3 bisa, tapi mereka tidak paham. Nah, malah biasanya dengan cara seperti ini mereka akan mudah mengingat. Oh ini yang termasuk ini, yang termasuk ini. Ya. Konsep mengajar menjadi mendidik. Kemudian mendapat pengalaman nyata, seperti praktek-praktek begini. Kalau sekedar duduk saja, menjelaskan saja, biasanya cepat hilang. Berpusat pada siswa, pembelajaran bermakna. Kemudian siswa sebagai subjek, dia aktif, kritis, dan kreatif. Kemudian hasil belajar diukur dengan berbagai cara, tidak hanya tes, bisa berbagai cara. Kemudian belajar di mana saja, bisa di dalam kelas, bisa juga di luar kelas, bisa di taman, di tempat parkir juga bisa menjadi tempat belajar, banyak ya. Jadi ini salah satu metode-metode atau teknik-teknik kita dalam mengajar, itu salah satunya. Jadi saya akan menampilkan, nah ini metode ceramah. Metode ceramah kan hanya menyampaikan materi, ya, menyampaikan materi. Walaupun hanya menyampaikan materi, bagaimana teknik guru itu menyampaikan materi. Nah, misalnya sejarah biasanya itu membosankan, tapi caranya, tekniknya, misalnya menceritakan tentang kisah Rasulullah, kisah sahabat-sahabatnya, tapi dengan mimik, dengan intonasi, ya, anak-anak itu bisa tertarik. Tapi kalau sekedar membaca, ya, maksudnya menerangkan saja, ya, itu. Kemudian yang kedua, latar-latarnya nih ya. Nah, ini ada metode small group discussion. Nah, ini kalau dibagi kelompok, kemudian diberikan bacaan misalnya kelompok sini bacaan, di sana bacaan. Kemudian ada satu kelompok menjadi juru bicara. Nah, kemudian ada yang mempresentasikan seperti biasa ini. Kemudian kelompok lain menanggapi. Ini metode small group discussion. Ya. Kenapa Ibu? Dia mana Ya itu di situ mulai diajar anak-anak untuk berani. Jangan dulu berpikir bahwa anak-anak itu salah. Jangan dulu bilang, pokoknya ditanamkan, jangan takut salah. Pokoknya sekarang ibu mau mendengar pendapatmu, salah benarnya nanti. Yang penting berani, anak-anak berani dulu. Ini metode poster. Jadi di poster ada dibagi lagi kelompok, kemudian diskusi, dia dibuatkan poster. Bisa ini bentuknya kotak atau ada beberapa pelajaran yang bisa dipakai ini, bisa memakai ini. Iya. Kemudian berikutnya yaitu metode jigsaw. Iya, jigsaw. Dibagi lagi kelompok, kemudian ada yang membaca, materinya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda materinya. Misalnya di PS tentang apalagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui satu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui satu, itu berbeda-beda. Kemudian mereka menyampaikan, misalnya kelompok situ, kelompok satu lanjut, kelompok kita yang tidak dapat diperbaharui, di sini yang dapat diperbaharui. Yang jadi juru bicara di sini pergi di sana menjelaskan. Yang nggak tahu, kelompok di situ pergi menjelaskan sini, ya, iya, jadi seperti itu. Kemudian information share. Nah ini ada juga bahan bacaan. Informasi ya ini banyak. Jadi setiap metode-metode itu kita sesuaikan dengan mata pelajaran apa yang cocok itu. Misalnya di pelajaran agama juga bisa. Yeah. Prosedur the power of two. Berpasang-pasangan ini bertukar jawaban. Misalnya Ibu Inma membuat pertanyaan, ya, pertanyaan dan jawaban. Kemudian juga bersama membuat pertanyaan jawaban. Nah, mereka saling bertukar dengan materi itu. Misalnya materi tentang iya, membuat pertanyaan dan membuat jawaban. Bertukar sama temannya. Jadi banyak informasi yang dapat, banyak pertanyaan dan soal yang dapat.
berbagai bahan. Ya, prosedur snowballing. Ini apa lagi? Apa? Dibagi berpasang-pasangan dua kelompok, kemudian bertukar jawaban lagi. Ya. Terbentuk dua kelompok. Maksudnya bisa bilang kelompok dua kelompok, dua. Sebentar lagi 3 kelompok, 3. 3 orang sampai dia berbentuk menjadi tinggal 2 regu, tinggal 2 kelompok. Mulai kan snowballing itu mulai dari kecil 2, 4, 6 begitu. Iya. Everyone. Ini bahwa setiap orang itu bisa menjadi guru. Ya, jadi misalnya ada materi di atas, anak-anak sudah tahu materi dia yang disuruh tampil menjelaskan sama teman-temannya. Misalnya kita pasang di depan torso, IPA, torso, anak-anak bisa menjelaskan, ambil organ-organ tubuh, ini hati, ini menjelaskan sama temannya. Jadi setiap anak bertukar untuk menjelaskan. Jadi setiap orang itu bisa menjadi guru. Jadi guru mengarahkan, mami tinggal mengarahkan. Nah, poster komen, ini poster sama tadi, hampir sama itu tadi, apa lagi? Yang poster yang pertama. Banyak ya metode di sini. Ini kartu. Iya. Untuk kartu. Jadi kartu itu misalnya pelajaran agama, sifat-sifat Allah. Nah, dengan artinya digunting-gunting. Di sini dikumpul sifat-sifat Allah, di sini artinya cari jodohkan. Mereka bermain menjodohkan, mencari pasangannya. Kamu artinya di sini kumpul 5, di sini 5 sifat-sifat Allah. Cari pasanganmu. Sebelumnya itu jelas yang materinya. Iya. Ini ceritanya sudah kita jelaskan materi. Iya. Ada yang bertanya, mungkin ini saja dulu untuk hari ini. Jadi intinya kita ingin suasana kelas itu bermakna dan anak-anak betul-betul aktif. Yang pertama itu kita ambil dulu hatinya anak-anak. Kapan kita sudah mengambil hatinya, kita akan dengan mudah membentuk anak-anak apa yang kita mau. Ya, bisa kita dengan bermain ice breaking atau apa. Ya. Kalau sudah kelas ice breaking, anak kalau yang kelas 1 itu susah, sebentar ibu sih lagi. Iya. Anak suka namanya. Tenang kalau sudah ice breaking, tapi Mulai lagi. Kayak minta lagi. Namanya kelas 1 itu. Kelas 1 itu masih senang bermain. Jadi itu saja Bu, mungkin hari ini mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini walaupun singkat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya.